Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yahya. Saya asli Jepara, lahir besar dan hidup di kota yang penuh sejarah dan seni ukirnya. Saya adalah seorang desainer produk dan juga pendiri CV Mapland Indonesia, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang furniture dan crafts. Mungkin agak unik mendengar seorang tukang kayu berada di sini untuk mempresentasikan desain sebuah monumen. Tapi jujur saja, buat saya ini bukan suatu yang aneh. Seni ukir, memahat, dan mendesain sudah menjadi bagian dari hidup saya sejak kecil. Bahkan waktu masih SMP sampai SMA, saya menjadi tukang ukir untuk mencari uang saku. Jadi rasa cinta terhadap seni, budaya, dan sejarah Jepara memang sudah mengakar sejak dahulu. Pertama-tama kami ingin berterima kasih kepada pemerintah daerah Jepara yang telah melibatkan kami selaku masyarakat umum untuk membuat monumen Ratu Kalimat ini. Eh, Selain itu, ini sebagai ajang kreasi kita selaku seniman untuk mengekspresikan dan ikut andil dalam pembangunan kota Jepara. Berbicara soal Jepara, siapa sih yang nggak kenal Ratu Kalinyamat? Sayangnya, meskipun nama beliau sudah diabadikan menjadi nama jalan atau tempat, bahkan sudah diangkat menjadi pahlawan nasional, tapi kisah perjuangan beliau sebenarnya masih belum banyak yang tahu. Beliau ini bukan cuma sekedar pemimpin perempuan, tetapi beliau juga seorang pahlawan maritim yang pemberani, yang sangat kuat, bijaksana, dan sangat inspiratif. Itulah alasan kenapa saya dan tim ikut sayembara ini. Kami ingin menghidupkan kembali sosok Ratu Kalinyamat lewat sebuah karya. Lewat desain monumen ini, kami berharap generasi muda bisa lebih mengenal dan belajar dari perjuangan beliau. Kami memberi judul karya ini Ratu Kalinyamat, Legenda Perempuan Nusantara. Judul ini kami pilih karena menggambarkan siapa beliau, yaitu seorang pemimpin perempuan yang tidak hanya membela Jepara, tetapi juga mempertahankan kedaulatan Nusantara pada waktu itu. Sekarang saya ingin sedikit bercerita tentang konsep karya ini. Monumen ini menggambarkan sosok Ratu Kalinyamat yang berdiri gagah di sebuah perahu atau kapal. Di tengahnya ada busur panah yang siap dilepaskan. Busur ini melambangkan keberanian dan perjuangan beliau yang tidak pernah padam. Kenapa kapal atau perahu kami pilih? Karena kapal atau perahu adalah simbol kejayaan maritim pada masa itu, pada abad ke-16. Di bawah kepemimpinan beliau, Jepara berkembang menjadi bandar perdagangan yang besar yang dikenal sampai Asia Tenggara. Bahkan Jepara punya hubungan dagang dengan Malaka, Aceh, hingga negeri-negeri di luar Nusantara. Detail ukiran di kapal perahu ini juga bukan asal-asalan. Kami memasukkan seni ukir khas Jepara sebagai bagian unsur utama pada desain ini. Ukiran ini mencerminkan kejayaan seni yang berkembang pesat berkat dukungan Ratu Kalinyamat. Bahkan sampai sekarang, seni ukir Jepara menjadi kebanggaan kita, menjadi kekuatan ekonomi masyarakat sampai ke kancah dunia. Selain itu ada simbol nahkoda di monumen ini. Nahkoda ini melambangkan kepemimpinan beliau yang visioner, yang tidak hanya memikirkan rakyatnya pada masa itu, tetapi juga membawa mereka ke masa depan yang lebih cerah.
Monumen ini juga dikelilingi oleh air mancur. Air mancur ini punya filosofi kemakmuran dan kehidupan yang abadi. Harapannya semangat perjuangan Ratu Kalinyamat terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Ratu Kalinyamat bukan soal kepemimpinan dan perjuangan, ada sisi religius beliau yang sangat mendalam. Salah satu yang paling dikenal ada saat beliau melakukan tapa wudhu. Banyak yang salah paham dengan istilah tapa wudhu ini. Tapa wudhu bukan berarti telanjang dalam arti sebenarnya. Tetapi ini adalah sebuah kiasan atau simbol bahwa beliau meninggalkan kemewahan, meninggalkan tahta dan hartanya sebagai seorang ratu dan bentuk penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin monumen ini terlihat agak unik. Kenapa ada nahkoda yang terlihat mencolok, dan kami membuat desain yang sedikit abstrak. Kami menggabungkan antara desain modern dan konservatif, tetapi tidak meninggalkan pakem-pakem yang sudah ada. Dan kami tidak ingin membuat monumen yang biasa-biasa aja, karena kami ingin membuat monumen yang benar-benar cantik, bisa menjadi kebanggaan kota Jepara nantinya. Syukur-syukur bisa menjadi ikon baru buat kota Jepara. Dan kami ingin ketika orang melihat monumen ini langsung eye-catching dan menimbulkan pertanyaan pada siapapun yang melihatnya. Sehingga mereka punya keingintahuan yang lebih untuk mencari tahu ada makna apa di balik simbol-simbol yang tersirat di dalam monumen ini. Dalam proses pembuatan desain ini kami tidak asal-asalan. Kami melakukan riset dari berbagai sumber, mulai dari buku sejarah, artikel, hingga cerita lisan di masyarakat yang kami gali. Dan beberapa buku yang menjadi referensi kami antara lain buku karya H.J. de Graaf, South Asia and the 60th Century, dan Jepara Seni Ukir dan Sejarahnya karya Sri Wuryaningsih. Kami ingin monumen ini tidak hanya indah secara visual, tetapi juga monumen yang penuh makna. Melalui karya ini, kami ingin mengingatkan bahwa Ratu Kalinyamat adalah sosok yang inspiratif. Seorang perempuan pemberani, perempuan yang bijaksana, dan pejuang yang rela melakukan segalanya demi rakyatnya. Insya Allah kalau monumen ini nantinya bisa diwujudkan, kami ingin membenahi detail dari desain ini dengan detail yang mengandung nilai karya seni. Ibaratnya ini baru sketsa saja, rangka utamanya lah. Karena kemarin untuk membuat karya ini waktunya cukup singkat. Saya berharap ini tidak hanya menjadi pengingat kejayaan kita pada masa lalu, tetapi inspirasi untuk masa depan. Semoga generasi muda bisa belajar dari semangat beliau bahwa keikhlasan, keteguhan hati, dan visi yang besar bisa membuat kita bangkit dari keterpurukan dan membuat perubahan yang berarti dan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Demikian pemaparan kami mengenai desain monumen Ratu Kalinyamat, legenda perempuan Nusantara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.